semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Putri Zaila Ramadhani dari Prodi PGMI 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Memahami Sumber Ajaran Islam Berbagai Metodologi. Ringkasan metodologis untuk membaca Al-Quran, Sunnah, Kalam, Tasawuf, Fikih, Pendidikan, dan Studi Perbandingan Mazhab, panduan praktis bagi peneliti, dosen, dan praktisi keagamaan. Metodologi ulum tafsir. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, prinsip utama, konfirmasi konteks historis atau asbab an-nuzul, qiraat, bahasa Arab, klasik, dan konsistensi antar naskah. Yang kedua, metode bahasa, analisis nahwu, sorof, dan retorika, penentuan makna lafzi dan maknawi. Yang ketiga, metode hermeneutik, harmonisasi ayat tahlil, kontekstual, serta korelasi teks dengan maqasid al-syariah. Metodologi ulumul hadis, praktik kajian melibatkan kritik, sejarah, periwayatan, perbandingan sanad, dan aplikasi pada ijtihad kontemporer. Verifikasi isnad, penilaian periwayat, zabit, adal, dan mujtahil mutasalahih. Analisis matan, memperiksa kesinambungan makna, kecocokan dengan Al-Quran, dan identifikasi syad atau anomali. Klarifikasi, syahih, hasan, dan daif, ma'du, implikasi hukum, dan kefahaman tekstual. Metodologi filsafat dan teknologi kalam, argumentasi rasional, logika, dalil, ontologis, dan kosmologis, serta pembentukan argumen teologis melalui rasio. Defensif teologi, alat untuk menjawab skeptisme, sinkronisasi iman dan nalar, serta pembelaan doktrin. Dialog tradisi atau filsafat, interaksi pemikiran Yunani, Persia, dan tradisi Islam, kritik dan adaptasi konsep universal, hasil kerangka teoritis untuk memahami akidah, determinasi konsep ketuhanan, kebebasan, kehendak, dan etika. Metodologi tasawuf dan mistis Islam, integrasi antar praktik etika spiritual, dan tujuan akhir, takziyah, an-nafs, dan fana atau baqo. Yang pertama, pendekatan eksperiensial, pengalaman batin atau taish, zikir, muraqabah, dan latihan spiritual struktur. Transmisional, dari silsilah thariqah, otoritas guru atau syekh, dan validasi pengalaman spiritual. Yang ketiga, interpretasi simbolik, eksegesi simbolik terhadap teks yang menekankan makna batin atau batin dan perumpamaan. Metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Yang pertama, sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, prioritas, dan pembacaan normatifah. 2. Usul al-fiqih, prinsip ijtihad, qawaid, maqasid, istihasan, istilah, istihasab, saat az-zar'i. 3. Metode operasional, analisis kasus, analogi hukum, pembobotan dalil, dan aturan prioritas atau tarjih. Tujuan menghasilkan putusan fikih yang konsisten, relevan, dan mampu menjawab problem zaman. Metodologi pemikiran modern, dialektika tradisi dan modernitas, kritik terhadap preseden, rekonstruksi konsep-konsep klasik untuk konteks modern, interdisipliner, gunakan sosiologi, filsafat politik, ilmu sosial untuk menjawab isu kontemporer. Metode ini mendorong ijtihad kolektif, penggunaan metodologi ilmiah, dan relevan sosial, menjaga otentisitas sambil responsif terhadap perubahan. Metodologi pendidikan Islam, kurikulum dan pedagodik, desain kurikulum berbasis nilai, akidah, akhlak, ibadah, dan keterampilan abad 21. Metode pengajaran, pembelajaran aktif, storytelling, pendekatan tematik, dan penggunaan teknologi edukasi. Penilaian dan pembentukan karakter, evaluasi kompetensi spiritual dan sosial, pembahasan akhlak melalui praktik komunitas. Fokus pada integrasi ilmu, pengalaman praktik, dan pembentukan warga muslim yang kritis dan beretika. Metodologi tekstualitas dan kontekstualitas. Tekstualitas, pembacaan literal, gramatika, dan sejarah transmisi teks. Kontekstualitas, analisis sosial historis kondisi masyarakat, tujuan hukum atau maqasid, dan relevasi lintas zaman. Sinergi, menyeimbangkan kesetiaan terhadap teks dengan pemahaman konteks untuk aplikasi modern. Pendekatan ini membantu menjawab pertanyaan etis dan praktis tanpa mengabaikan otoritas teks. Metodologi muqarana'ah dan mazhab. Tujuan muqarana'ah menjelaskan persamaan, perbedaan, dan alasan metodologis antar mazhab. Metode perbandingan, analisis dalil, konteks historis, kaidah, usuliyah, dan praktik lokal. Autokom, mendorong literasi intelektual, solusi hibrida, dan pilihan hukum yang sesuai konteks masyarakat. Muqarana'ah memperbanyak hasanah keilmuan dan memfasilitasi ijtihad kolektif serta pemecahan masalah pluralitas. Kesimpulannya, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang dipahami melalui berbagai metodologi seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, dan tasawuf. Setiap metode memiliki peran penting dalam menjelaskan ajaran Islam secara tepat. Dengan memahaminya, umat Islam dapat menerapkan ajaran agama sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.